Ya, kembali lagi di program spesial Coffee Break bersama Jak TV, pemirsa. Ya, dan kali ini kami akan memberikan kesempatan kepada Sunan Kalijaga, pengacara LBH. Terima kasih Bang Sunan, ini sebenarnya bagaimanakah perkembangan dari kasus ini dan apakah memang LBH mengawali peristiwa ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas undangan acara Coffee Break-nya. Memang di sini saya lihat banyak orang-orang yang luar biasa ya dalam menjalankan proses dinamika hukum. Kalau pendapat saya mungkin sederhana saja. Hal ini semua terjadi juga sangat memprihatinkan. Dari berita hoaks itu bisa jadi berkembang menjadi fitnah, ya, lalu menjadi pereksekusi, ya, main hakim sendiri. Lalu juga saya lihat banyak sekali dampak-dampak pelanggaran hukum akibat daripada berita-berita yang menyesatkan masyarakat kalau saya bilang. Jadi kalau saran dari saya, mungkin juga mewakili teman-teman advokat juga seperti Bang Novel ya, alangkah lebih baiknya kita ini masing-masing yang mempunyai lembaga bantuan hukum atau yang bisa bekerja sama dengan institusi Polri atau bidang-bidang terkait hukum itu memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat terkait apa itu hoaks, apa itu berita hoaks, dan bagaimana menyaring berita-berita tersebut dan bagaimana orang menyikapi berita-berita hoaks tersebut. Karena saya lihat dampaknya dari orang tidak menyaring berita hoaks akan ada satu perbuatan. Perbuatannya itu tadi bisa fitnah, bisa perbuatan kekerasan, bisa melakukan main hakim sendiri gitu loh. Jadi kalau saya dari sudut pandang saya lebih baik kita sama-sama terutama orang hukum ya itu menghimbau, merangkul masyarakat, terutama generasi muda ya. Mungkin yang aktif saat ini generasi muda melalui sosial media. Itu sangat luar biasa dan dahsyat. Orang bisa dihakimi melalui sosial media, orang bisa ditolong melalui sosial media, orang hilang bisa ditemukan ya. Artinya ini betul-betul luar biasa. Nah, mari kita sama-sama gunakan sosial media ini untuk satu yang kebaikan, yaitu menghimbau, memberikan pembelajaran hukum kepada masyarakat terkait berita-berita hoaks yang sudah di level yang sangat meresahkan sekali buat masyarakat bangsa Indonesia gitu. Jadi sekali lagi mungkin kita orang-orang hukum bisa bekerja sama dengan institusi Polri ya, bersama-sama mendukung anti berita-berita hoaks ya. Kita juga mendukung Polri untuk segera melakukan upaya-upaya hukum. Namun demikian di luar upaya hukum yang memang terjadi adanya laporan, kami juga menginginkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri, khususnya mungkin di bidang hukum atau di bidang humas untuk dapat sama-sama menjalankan sosialisasi terhadap masyarakat. Nah di sini juga mungkin kita juga bisa minta merangkul teman-teman kalangan artis, selebriti ya, untuk supaya bisa lebih menjadi corong atau menyuarakan anti hoaks dan mengerti paham tentang hukum, jangan main menerima berita-berita tersebut, meneruskan berita tersebut sehingga orang ada yang dirugikan gitu. Kalau dari saya itu aja sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sunan. Jadi sosialisasi antara ataupun mengenai berita hoax ini harus terus digencarkan ya. Betul, dan yang menarik ini mungkin juga masukan untuk pihak kepolisian, teman-teman selebriti bisa dirangkul untuk bersama-sama menjadi duta anti hoax ya. Dan selanjutnya tadi ini yang menarik dari Pak Hairul Huda, pihak kepolisian diminta untuk lebih cepat mengungkap secara terang benderang. Tapi ketika sudah diungkap ini pelakunya adalah orang gila, muncul pertanyaan di masyarakat, kok terlalu cepat? Tapi kalau terlalu lama juga menjadi dilematis tersendiri. Pendapat Anda, ini ada kasus yang memang betul terjadi dari 47 kasus, pihak kepolisian, Pak Kapolri sudah menginformasikan ada 5 yang betul terbukti ada unsur pidananya. Selebihnya hoax. Ini kalau kita ingat di rumah salah satu ulama kebetulan ada tanda silang, padahal itu tanda pramuka. Betul. Ini ramai sekali diperbincangkan sebagai sesuatu yang ini kekerasan terhadap ulama. Tanggapan Anda seperti apa? Ya itu dia. Sebabnya kan sebenarnya kesimpang siuran informasi. Ya, jadi dan tampaknya kita belum punya perangkat yang memang bisa dengan cepat memastikan bahwa ini informasi hoax, katakanlah begitu. Ini informasi tidak benar. Ini sebenarnya penting sekali. Karena dengan sekarang orang menjadi bisa mempublikasikan setiap hal,
informasi yang hoax itu tadinya satu, itu bisa berlipat ganda di media sosial. Dan itu tidak, kadang-kala sudah terbentuk dalam persepsi masyarakat. Di era informasi seperti sekarang ini, kenyataan itu nggak terlalu penting. Yang paling penting adalah persepsi. Ketika itu sudah terpersepsi dalam masyarakat, dianggap kebenaran. Nah, bagaimana sebenarnya informasi ini segera untuk bisa, yang informasi yang tidak benar tadi, segera mendapatkan sebuah stempel yang mengatakan ini hoax. Sehingga kemudian orang yang tahu tidak ikut menyebarkan. Dan tentu kita masing-masing pribadi, terutama yang disebarkan melalui WA group, disebarkan melalui macam-macam kelompok itu, kita bisa mensortir sendiri mana yang harus di-share, mana yang tidak. Ini kadang-kadang satu informasi yang pada dasar informasi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, bisa di-share berkali-kali dalam satu grup. Kalau saya sih gampang, saya keluar aja dari grup itu. Kan gitu loh, karena kalau sudah diingatkan ini jangan buat untuk nge-share hal yang seperti itu, tidak juga mau, ya keluar saja. Kan gitu loh, supaya kemudian kita tidak ikut-ikutan sinting dalam situasi seperti ini gitu loh. Nah, jadi menurut saya, pertama dari sisi kita pribadi, dari sisi kita sebagai bagian dari masyarakat, dari sisi kita sebagai seorang profesional, karena seperti itu, ini masing-masing semua harus bisa membendung informasi yang tidak benar. Yang tentu kita harapkan pemerintah dalam hal ini instansi yang berwenang bisa cepat gitu loh. Bagaimana mempunyai mekanisme yang cepat untuk memastikan hal itu. Dan pengadilanlah tempat memisahkan orang bersalah atau tidak bersalah. Begitu menurut Friedman gitu ya. Jadi kita jangan cepat-cepat mengatakan bahwa orang ini gila, lalu kemudian tidak bisa diproses hukum. Biarkanlah itu berproses sebagaimana mestinya, sebagaimana alamiahnya hukum bekerja, kata itu sampai kemudian ada kata akhirnya. Dan penyebarluasan informasi mengenai ini juga penting. Ada banyak kasus ya, kalau menurut saya polisi sudah bekerja, pelakunya sudah ditangkap, bahkan sudah divonis pengadilan, nggak pernah ada ceritanya. Tentang itu nggak pernah disebarkan oleh masyarakat. Tapi ketika serangan itu terjadi, apalagi menyangkut tokoh tertentu, informasinya luar biasa. Ketika masalahnya sudah bisa diselesaikan, nggak ada orang yang memberitakan. Gitu. Ini menurut saya juga menjadi penting sebagai sebuah langkah preventif agar jangan sampai kemudian peristiwa seperti ini berulang. Tentu kasus-kasus yang terjadi, kalau saya sekali lagi berangkat dari faktanya saja. Biarlah nanti apakah motivasinya politik, ini adalah kegiatan yang terorganisir, tersistematis. Apakah ini berkaitan dengan kebangkitan PKI? Apakah ini kriminalitas murni? Biarlah proses hukum yang menjawab. Gitu. Saya kira itu kalau kita sebarluaskan, kalau kita informasikan seperti itu, masing-masing kita berbuat sesuatu dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dalam kelompok-kelompok kita, saya kira kita bisa terselamatkan sebagai suatu bangsa. Terima kasih. Kami akan melanjutkan perbincangan ini usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Coffee Break.